Shalom teman-teman, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan yakinin Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Saya mau kasih satu kisah ya sedikit, tapi sebelumnya saya mau utarakan satu kalimat begini. Kita selalu meminta Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Itu enggak salah tapi kurang tepat. Seharusnya kita melakukan apa yang sudah Tuhan berkati. Saya punya kisah sederhana. 2 hari yang lalu saya ini mau PCR ke bandara. Ternyata sudah sampai setengah tol masuk bandara, HP saya dua-duanya ketinggalan. Waduh, ini nanti PCR-nya gimana ini? Ya sudah Pak, jalan-jalan aja muter balik. Jadi diem-diem kehilangan uang 225.000 untuk taksi. Tanpa ada manfaatnya. Ya saya mau marah sama siapa, tapi saya kesel juga. Tapi kira-kira jam 6 sore yang biasa ngurusin tiket saya di Citylink ngomong begini. Pak Pengki sudah vaksin yang kedua? Oh sudah Mbak Mul. Kalau sudah vaksin yang kedua sekarang nggak usah PCR. Cukup antigen. Nah perhatikan, coba kalau saya tadi PCR, rugi 900.000. Ini cuma kehilangan taksi 225.000. Nah, jadi di sini saya berkata, hidup itu harus berani menerima kenyataan dan jangan memaksakan kehendak. Coba kalau saya tadi memaksakan kehendak, jelas rugi kan? Padahal PCR cuma 100.000 atau 150.000, saya belum tahu. Dan antigen nggak usah nginep 24 jam, 2 jam kelar. Nah, dari peristiwa sederhana ini, saya ingin menceritakan 2 kalimat kepada Anda. Yang pertama, kita tidak bisa memaksakan kehendak jika sesuatu yang kita pegang memang tidak mampu untuk mencapainya. Anda bingung kan? Saya kasih contoh. Saudara naik ke puncak, tapi saudara bawa trailer. Kira-kira bisa masuk enggak? Saudara mau mengamuk sama siapa? Nah kalau saudara mau ke puncak, Anda harus pindah ke mobil sedan atau pick up kecil. Jadi kalau yang Anda pegang itu tidak mampu mencapainya, ya sudah. Anda nggak boleh memaksakan kehendak. Dan yang kedua, masih persoalan memaksakan kehendak ya. Saya ingin katakan pengalaman saya, kita tidak bisa memaksakan sesuatu seperti yang kita harapkan atau kehendaki. Karena belum tentu yang kita inginkan itu memang baik untuk kita. Ya, ini dari peristiwa sederhana saya menyimpulkan. Jadi bahagia itu tidak membuat kita bisa bersyukur, tapi karena Anda bersyukur, Anda bisa bahagia. Jangan dibalik ya. Bukan bahagia dulu baru bisa bersyukur, tapi karena Anda selalu bersyukur, maka kehidupan Anda selalu bahagia. Nah, sebelum saya lanjut, karena tema saya hari ini adalah Hagar. Kita perlu tahu yang kadang-kadang pintu itu tertutup buat kita. Satu hari ada seorang guru Zen, ya, agama Zen ini agama yang tinggi filosofinya. Dia pernah bertanya begini, apa bunyinya tepuk tangan kalau kita tepuk tangan dengan satu tangan? Saya mikir bertahun-tahun saya nggak tahu bunyinya. Ya, apa bunyinya saat Anda tepuk tangan tapi hanya satu tangan? Nah, guru Zen ini masuk ke dalam satu ruangan ngajar 20 orang murid. Begitu masuk, guru ini teriak dengan nada marah. Woi, kalian bisa diem nggak? Murid-murid bingung. Dari tadi kan kita diem ya. Ya udah, dia diem. Tapi 2 menit kemudian, guru ini lebih marah lagi. Telingamu dipakai, saya suruh kamu diam. Sampai 3 kali. Akhirnya satu murid yang berani nanya, guru-guru, emang kita kurang diam? Kamu ramai semua tidak diam. Dengarkan di dalam keheningan. Mulutmu memang diam. Tapi pikiranmu, hatimu sedang bertengkar dengan situasi yang engkau pikirkan. Dan itulah keramaian yang tidak terlihat tapi terasa. Hebat memang guru Zen ini ya. Jadi
Kita harus diam di dalam keheningan, menyatunya pikiran, tubuh, dan jiwa. Saudara, saya kemarin membaca satu buku, saya kaget ya. Untuk urusan memberi di dunia, Indonesia nomor 2. Nomor 1 Myanmar. Oke, kita tahu. Karena mereka memiliki Tuhan kebaikan dan welas asih pengaruh agama Buddha. Di dunia urutan 1, 2, 3. Pertama dipegang oleh Myanmar. Yang kedua dipegang oleh Indonesia. Gila enggak? Dalam soal memberi. Dan yang ketiga, saudara jangan kaget. Kenya. Kulit hitam. Sangar. Bukan Amerika, Inggris, Perancis, Cina. Bukan. Itu dari Global Giving Index ya. Jadi ternyata kita boleh berbahagia. Kita termasuk orang yang punya welas asih. Jadi lewat pengetahuan itu saya berpikir, jadi memberi itu tidak selalu berbanding lurus dengan materi yang Anda miliki. Anda lihat orang Indonesia dalam acara di TV minta tolong. Justru dia nggak bisa makan, masih bisa kasih uang kepada orang lain. Jadi banggalah kita ini menjadi orang Indonesia, ya, karena kita punya Pancasila. Saya hari ini punya banyak cerita, saudara. Saya mau tanya, anak muda yang paling kaya di Hong Kong siapa? Bingung kan? Anak itu namanya Dan Lok. Dia kaya sekali, tapi ceritanya waktu umur 4 tahun, papa dan mamanya cerai. Dia ikut mama ke Kanada, akhirnya diusir, pindah ke Hong Kong. Mamanya sampai jadi babu cuci pakaian. Dia sendiri jual kue sampai tengah malam. Saat dia SD kelas 6. Tapi sekarang dia menjadi orang muda terkaya di Hong Kong. Dia membagikan tips, ya. Ada 4 tahap. Pertama, capailah survival. Artinya bisa makan, bisa punya rumah gubuk, entah ngontrak, bisa berpakaian. Itu survival. Cukup makan hari ini, kerja hari ini, makan hari ini. Tapi kemudian dia berkata, kemudian saya berjuang, saya menemukan kalimat yang kedua, security. Apa artinya? Setelah dia bisa makan, dia mencari bagaimana mempertahankan keuangan, mengembangkan sehingga mapan, punya keamanan dalam bidang keuangan. Dan yang ketiga, baru dia mencapai sukses. Rata-rata semua teman berhasil memang melewati ini. Dan sekarang setelah dia kaya, dia mikir apa? Legacy. Saya sudah tinggalkan kekayaan untuk mama, untuk saudara. Saya dulu susah makan. Sekarang apa yang saya tinggalkan kepada masyarakat Hong Kong? Ini anak muda hebat sekali. Saudara, saya dan Anda pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan. Ekonomi minus di bawah titik nol. Kita semua pernah mengalami. Betapa bahagianya kita pegang uang 20.000. Ya, survival dulu. Jadi berbagi tidak usah menunggu Anda punya duit. Enggak, berbagi itu adalah perasaan batin, ya, yang mempergunakan duit. Jadi kalau batinnya benar, memberinya pasti benar. Nah, manusia itu semua diliputi oleh rasa takut, cuma topengnya beda. Yang kemarin saya ceritakan beberapa unsur topeng. Jadi salah satu rasa takut, topeng yang paling banyak, kepura-puraan. Ya, kepura-puraan. Yang kedua munafik. Itu sebenarnya manusia melindungi diri dari rasa takutnya. Jadi sekali lagi, jadilah orang gereja, orang Kristen yang memberi tidak selalu berbanding lurus dengan keberadaan materi Anda. Oh, saya akan memberi nanti kalau kaya. Oh, enggak. Nah, saya orang yang suka belajar kepada alam ya. Sekali lagi saya mau menjelaskan zamannya Nabi Nuh. Kenapa ada banjir lebih besar daripada Jakarta? Padahal hutan masih perawan loh. Pencakar langit belum ada. Kenapa? Alkitab cuma mengatakan moral manusia, bukan teknologi.
Jadi kalau teknologi kita lakukan dengan baik, hasilnya baik. Situasi buruk, Anda konsep dengan sudut pandang baik akan jadi baik. Peristiwa baik, kalau sudut pandang dan cara berpikirmu jelek, hasilnya nanti lebih jelek. Ya. Nah, saya punya teman seorang pengusaha mebel. Cina Jepara dia, sukses. Kayu yang sering dipakai di mebel Indonesia apa? Jati, sono keling, ya. Dan itu kayu-kayu yang mahal. Jadi menurut dia, gini Pak Pengki, saya bukan hanya berbisnis soal kayu. Tapi saya belajar, kayu itu punya pesan terhadap manusia ada 3. Pesan pertama adalah pesan kehidupan atau life. Pesan yang kedua adalah pesan keseimbangan. Pesan yang ketiga adalah keterbatasan. Wah, loh emang kayu bisa berpesan? Kayu itu hidup Pak Pengki. Cuma dia nggak punya roh. Tapi dia punya perasaan, dia punya kesakitan, dia bisa bertumbuh, dia bisa berkembang. Gini, karena kita waktu itu ngobrol sambil ngopi lama di gudang dia, enak. Saya menerima penjelasan tentang pesan kayu. Ini mungkin Pak Pengki bisa sampaikan nanti di khotbah, saya masih ingat, saya catat kembali. Walaupun bertemunya udah bertahun-tahun. Perhatikan, sebatang pohon itu dimulai dari biji yang kecil. Kemudian tumbuh tunas, batang, cabang, ranting, daun, dan pohon. Ini pesan untuk semua manusia bahwa keagungan, kebesaran, kedewasaan itu berproses. Ya, orang Jawa bilang nggak iso sak dek sak nyet. Harus sabar berproses. Itu pesan pertama. Yang kedua, pohon kayu itu menjadi rumah dan tempat berteduh semua makhluk. Orang miskin boleh di situ, orang kaya, orang Buddha, orang Kristen, orang Islam, nggak ada yang diusir oleh pohon beringin yang rindang. Wah, ini mulai menarik ini. Saya demen yang gini. Yang ketiga, perhatikan Pak Pengki. Ada pengusaha mebel itu yang sangat ahli di bidang urat kayu. Ya. Jadi urat kayu itu merekam, hasil rekaman perjalanan pohon itu masa baik dan buruk. Oh, saya baru tahu ya. Jadi pohon itu dalam perjalanan merekam kehidupannya, membentuk yang namanya urat kayu. Yang keempat, pohon itu setelah bertumbuh besar, dipotong, ditebang, walaupun kesakitan, pernah marah. Tapi alam yang lain akan membalaskannya, banjir. Kita tebang, pohon mempersilahkan dirinya, ambil untuk kepentingan manusia, pembangunan rumah dan sebagainya. Makanya saya ajak teman-teman berpikirlah tentang bumi ini. Berpikirlah tentang alam. Kalau enggak nanti anak cucu kita mau kemana? Ya, jadi di sini pohon tidak pernah menuntut walaupun berakhir dengan kepunahan dan kehancuran. Itu tadi saya bicara tentang pohon memberikan pesan tentang kehidupan. Sekarang yang kedua. Pohon memberikan pesan tentang keseimbangan. Ya. Perhatikan, pohon itu membentuk satu ekosistem. Misalnya hutan bakau. Ya. Hutan bakau itu kenapa dilestarikan? Karena bisa menahan erosi. Jadi pohon kalau Anda lenyapkan, ekosistem bumi akan hancur. Akan banjir. Yang kedua, pohon itu Anda lihat, ada sisi keras, ada sisi kasar, ada sisi halus. Sama seperti kehidupan. Kapan kita harus bertindak halus, agresif, tegas, ya? Pohon itu begitu. Dan pohon itu menghargai akar. Dia adalah memiliki filosofi kacang jangan lupa kulit. Ya. Nah, pohon itu juga punya sisi kuat dan sisi lemah. Pohon kalau mau kuat, ranting-rantingnya kata Tuhan Yesus harusnya nggak berguna, diputuskan. Dipelihara dengan baik. Dia nggak pernah ngelawan. Sekarang pelajaran ketiga, teman saya ngomong tentang keterbatasan.
Saya kaget, pohon itu punya karakter Pak Pengki. Hah? Karakternya apa? Dia mampu dan mudah terurai. Perhatikan, lain dengan plastik loh. Kita sekarang repot dengan plastik ini. Tapi pohon itu ekosistem, dia mudah terurai. Artinya pohon itu menghargai sebuah batas. Karena saat batas terlampaui, keseimbangan menjadi terganggu. Pohon tahu batasnya. Ya, walaupun umurnya ratusan tahun, dia menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya, teman saya ngomong begini, pohon itu punya kerelaan, kemauan, dan kemampuan untuk hancur kembali ke alam dengan sempurna. Manusia sudah tua, minum yang edging supaya kelihatan muda. Emang pohon dirawat, dikasih olesan krim muda? Enggak, dia tahu umurnya. Makin tua, makin berharga. Ya, kayak kayu sonokeling, itu 50 tahun. Kayu mahoni 35 tahun. Pinus berumur 20 tahun, dia tidak memperpanjang umurnya lagi. Dan ada satu pohon namanya bambu. Ya, bambu itu filosofinya apa? Kalau Anda tanam bambu 3-4 tahun pertama nggak kelihatan apa-apa, putus asa kan? Tapi begitu titik dia muncul, itu dalam hitungan hari bisa puluhan meter tingginya bambu. Dia siap direndam di tanah, nggak suka pamer orangnya. Yang penting sekali kemunculan, orang berkata, wow, ya, hidup itu pakai filosofi yang seperti itu. Nah, sebelum saya mengakhiri cerita-cerita, ya, kita akan membahas nanti ujungnya adalah tentang Hagar. Saya akan baca di dalam Kejadian 16 ayat 6 sampai 13. Perhatikan, Anda boleh buka Alkitab, kalau enggak dengarkan dengan baik-baik. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu ini di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di padang gurun Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemanakah engkau pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat itu Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ayat yang ke-12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Yang terakhir, kemudian Hagar menamakan, Tuhan telah berfirman kepadanya, itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku? Yang terakhir saya tambahkan satu ayat. Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi. Baik. Saudara, saya bukan ahli Islamologi. Saya bukan seorang teolog. Tapi saya seorang praktisi yang saya simpulkan di dalam pembacaan. Di sini disebut Ismail. Ya. Sebetulnya Tuhan berjanji kepada Abraham di usia tuanya, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu dinamai Ishak. Tapi karena Sarah ini tidak percaya, nunggu-nunggu janji Tuhan tidak terwujud, dia melakukan usahanya sendiri. Dia ngomong gini,
Papa, hampiri itu. Kita kan punya budak orang Mesir, namanya Hagar. Ya orang Mesir cakep-cakep saudara. Saya berapa kali ke Mesir nggak ada orang Mesir jelek. Putih-putih, cakep-cakep. Dasar ya mungkin Abraham mata keranjang juga ya. Nggak disuruh aja ya nyungsep, apalagi disuruh. Terjadilah skandal di rumah seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Abraham. Akhirnya lahirnya Ismail. Sekarang perhatikan. Ishak lahir dari rahim Sarai. Ismail lahir dari rahim Hagar. Ya. Tapi benihnya siapa? Benih Abraham. Ismail itu nanti mengalirkan keturunan Muslim. Sedangkan Ishak, Yakub mengalirkan keturunan Kristen. Jadi sebetulnya Islam dan Kristen itu satu ayah. Islam dan Kristen itu saudara kandung. Ngapain kita ribut? Cuma mamanya beda. Apa yang bisa pelajari saya dari seorang wanita namanya Sarai? Inilah tipe wanita masa kini. Emosional. Suka mengambil keputusan terlalu cepat. Hati-hati ibu-ibu ya. Karena wanita memang lebih banyak berjalan dengan emosinya. Nah, setelah kejadian itu, kejadian satu akan melahirkan peristiwa yang lain. Rupanya ya mau tidak mau menimbulkan kecemburuan. Sarai yang memberikan ide juga nggak mau mengakui kesalahannya. Abraham ngomong begini, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah, ceritanya kan Hagar diusir. Jadi baik buat saya belum tentu baik buat Anda. Baik buat Anda belum tentu baik buat saya. Tapi kalau baiknya Tuhan itu adalah baik yang universal untuk semua orang. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, adakah orang yang seperti posisi Hagar? Enggak salah disalahkan, dijadikan korban, sudah enggak dianggap. Ya, padahal yang salah orang lain. Ini enggak di gereja, di mana, di dunia. Posisi ini ada, saudara. Tapi saya lanjutkan. Saudara, Sarai lari dengan luka batin. Lari dengan kebencian. Lalu malaikat menjumpai dekat satu mata air di padang gurun Syur, dekat mata air. Ya, saudara, kalau Anda punya kebencian, terus ketemu dengan Tuhan, Anda ngomong apa? Kebetulan Tuhan, kebetulan ini. Ya. Jadi rupanya Tuhan ini tahu jeritan orang-orang yang luka. Di sini tidak ada bicara Muslim Kristen loh, enggak ada. Ya. Ini bicara tentang manusia. Nah, apa pertanyaan malaikat? Katanya, Hagar hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Ini orang kalau stres perlu ditanya. Kamu itu dari mana mau ke mana? Saudara sekarang hidup di bawah tekanan enggak? Tekanan ekonomi yang merembet menjadi tekanan pernikahan, tekanan keluarga. Dan ini orang kehilangan tujuan, bingung. Sekarang banyak orang linglung, Mas, Mbak Yu. Ya. Tapi saya ada satu kalimat yang ingin saya jelaskan. Hagar hamba Sarai. Kenapa dia enggak dipanggil? Hagar, kemana pergimu? Dari mana kamu? Kenapa harus diikuti dengan hamba Sarai? Orang itu enggak boleh lupa dengan keadaan yang sebenarnya. Posisi kita di hadapan Tuhan apa? Artinya walaupun terjadi kesalahan Sarai, dia menjadi istri kedua atau istri siri dari Abraham, saya enggak ngerti. Cuman kita enggak boleh sombong. Kita enggak boleh melewati batas. Kalau semua melewati batas, keseimbangan kata pohon tadi terganggu. Terus lalu kata malaikat Tuhan, jawabnya, ini jawab Sarai, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Memang Hagar ini wanita luar biasa. Walaupun dia diingatkan, kamu budaknya Sarai, dia jawab apa?
Aku lari dari nyonyaku. Dia tahu posisinya. Dia tahu keadaannya. Dia tidak keluar dari posisi itu. Dia tetap mengatakan, aku lari dari nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ini intinya. Coba kalau saudara jadi Hagar, Anda dicerai, sudah suami Anda selingkuh, Anda dikorbankan, nggak dapat harta gono gini. Kira-kira kalau Anda ketemu Tuhan gimana? Tuhan, saya minta satu aja, matiin itu yang namanya suami itu ya. Sekarang matiin Tuhan. Tapi perhatikan, saya percaya Hagar berharap seperti itu. Tapi jawaban Tuhan kayak dunia dan akhirat, dia ngomong, Hagar, kembali ke nyonyamu dan biarkanlah engkau ditindas. Duh, ini Tuhan apa-apaan sih? Nah, memang dalam keadaan terpuruk, kita sulit memahami maunya Tuhan. Sulit sekali. Nah, saya mau tanya, kalau Anda jadi Hagar balik enggak? Gua balik, tapi gua siapin sianida, racun paling cepat. Gua bikin mati itu Sarai sama Abraham. Manusia kurang ajar itu. Tapi perhatikan ayat 11. Selanjutnya ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Perhatikan, Tuhan memberikan syarat baru pemenuhan janji. Kalau engkau mau kembali seperti firmanku untuk ditindas, maka hadiahnya keturunanmu tidak akan bisa dihitung. Ini pakemnya Tuhan. Kalau Anda melakukan taat firman-Nya, maka berkat Tuhan itu datang kepada Anda. Ya, Hagar ini bukan orang Kristen loh. Hagar mungkin dalam pandangan Abraham Sarai dia orang kafir. Tapi mentalnya dekat dengan Tuhan. Engkau mengandung anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Anaknya belum ada, tapi namanya sudah ada. Nama dari mulutnya malaikat. Kalau Ishak itu nama Yakub. Diganti Israel dari mulutnya Tuhan langsung, bukan via malaikat. Sebab Tuhan mendengar segala penindasan atasmu itu. Ciri anaknya apa? Ismail ini. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap orang. Dan tangan tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini nubuatan Tuhan. Nggak usah saya perpanjang. Kemudian Hagar menambahkan Tuhan telah berfirman kepadanya dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku. Bayangkan di tengah tekanan dia bisa melihat Tuhan dan Tuhan bisa melihat dia. Dia menemukan di tengah pelarian. Jadi maknanya apa dari khotbah singkat ini teman-teman? Di tengah penindasan, kesulitan apapun, Tuhan selalu menyertai. Cuma kadang-kadang memang Tuhan seolah-olah membiarkan Anda. Hagar ini ditemui setelah dia lari berapa kilo dari rumah. Saya enggak tahu. Tapi dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah bermimpi untuk malaikat Tuhan menjemput dia. Jadi jangan sombong dengan iman Anda karena doa saya. Kadang-kadang Tuhan gak perlu doamu. Kalau dia mau kasih makan, dia kasih makan kok. Iya kan? Jadi gak boleh orang merasa saya diberkati karena imannya. Ya itu rezekimu, itu berkatmu. Sudah, bukan berarti orang yang belum diberkati gak dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau wah sakit itu dosa. Bisa dosa, bisa enggak. Tuhan Yesus itu sakit semua. Tapi mengampuni dosa. Jadi jangan gampanglah menghakimi orang lain. Waktu Yesus jalan dengan muridnya nanya, Tuhan siapa yang salah, orang buta ini atau orang tuanya? Tuhan ngomong gak ada yang perlu disalahkan. Keadaan sekarang ini gak perlu menyalahkan siapa-siapa. Gak perlu menyalahkan pemerintah, gak perlu menyalahkan dokter, gak perlu menyalahkan ini. Sudah, terima saja dengan rasa syukur Anda bahagia. Oke? Nah kalau orangnya mati, ya sudah memang waktunya mati. Tiap orang kan punya tanggal sendiri-sendiri. Lahir dan mati ada tanggalnya bro. Gak bisa dirubah-rubah.
Jadi kesimpulan, milikilah mental seperti Hagar. Di tengah tekanan masih bisa ngobrol sama Tuhan. Jadi kesimpulannya ada 4. Begini, saya mencatatnya. Hagar tadi melakukan kehendak Tuhan enggak? Melakukan ya. Dia sangat melakukan kehendak Tuhan. Karena dia mau ditindas. Dia ngebayang aduh angkuhnya Sarah ya. Dia ngemis-ngemis balik. Ya, mungkin dia disuruh aduh enggak karu-karuan. Tapi dia mau balik. Dia lebih menghargai firman Tuhan daripada dirinya sendiri. Kesimpulannya ada 4. Tujuan saya ditambah dengan kekuatan saya. Itu kalau saya lakukan hidup ini hampa. Ada kemungkinan sukses saudara. Tujuan saya tapi pakai kekuatan saya. Hidup Anda berhasil tapi hampa. Yang kedua, tujuan saya tapi pakai kekuatan Tuhan. Wah ini yang banyak. Berdoa minta Tuhan memberkati, ya, pinjam kekuatanmu Tuhan. Mungkin bisa berhasil tapi Anda tidak pernah utuh. Yang ketiga, ada lagi kita tahu tujuan Tuhan tapi pakai kekuatan saya. Nah ini biasanya hamba-hamba Tuhan ini. Tahu tujuan Tuhan, melayani, memenangkan jiwa. Tapi pakai kekuatan sendiri, makanya banyak hamba Tuhan frustasi. Karena tujuan Tuhan, Anda selesaikan dengan kekuatan Anda. Enggak boleh. Tapi yang penting apa? Tujuan Tuhan ditambah kekuatan Tuhan. Itu hidup yang, waduh gila bro. Utuh itu. Atau bahasa sukelernya apa? Keputusan taktis harus diambil dalam situasi kritis, ya. Itu pesan Alkitab hari ini saya bawakan, dan sebelum saya tutup, ya, Anda boleh lihat multimedia. Dalam posisi seperti Hagar, gambar pertama ada anak kecil mendaki panjatan tembok, keep moving. Jangan ada di kamar, ngelamun, jangan, terus bergerak. Cari rezeki terus. Hari ini enggak dapat besok. Ya. Dan biasanya orang kalau mengalami tekanan seperti Hagar. Perhatikan, apa Sarai minta maaf waktu Hagar tadi kembali? Enggak kan? Nah ini. Banyak orang enggak, sudah tahu salah enggak mau minta maaf. Tapi perhatikan, pertanyaan kedua. Where is God where I am hurt? Kita selalu berteriak, Tuhan tuh di mana sih? Keadaanku sudah sampai di leher Tuhan. Saudara, Tuhan itu walaupun Anda terbenam di tanah, Tuhan bisa membuat nafas Anda di dalam tanah. Amin. Ya. Yang ketiga, ini pesan, I will not be broken. Walaupun situasi menghancurkan, menekan kita, jangan pernah patah, putus asa, ya. Nah, yang diperlukan apa untuk keep moving tadi? Gambar yang keempat, will power plus will power. Ada niat, ada kemampuan, ada pengetahuan, ya, ada tindakan. Yang kelima, perhatikan gambar kelima, teman-teman. Keep learning and always try. Terus belajar. Belajar sambil coba. Coba sambil belajar. Ya sudah, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Jangan pernah putus asa. Dan nasihat yang penting di gambar ke-6, along with the right people. Artinya apa? Anda dalam keadaan susah tetap berteman yang positif. Jangan kumpul dengan pencemooh. Berkumpul dengan orang-orang yang bisa menasihatin Anda menuju hidup lebih baik. Tapi kuncinya satu. Gambar yang ke-7. Hidup ini bukan karena kemudahan, tapi karena kemurahan Tuhan. Makanya bro, jemaat, teman-teman semua penonton, jangan minta kemudahan sama Tuhan. Supaya kita mental kita dewasa, tapi carilah kemurahan Tuhan. Gambar nomor 8, perhatikan. Ada macan yang luar biasa. Ya, manage your stress. Saudara bisa ngelihat binatang stres? Oh bisa saudara. Anjing, saya kan hobi anjing. Kalau Anda angkut terlalu jauh, dia mengalami stres juga. Ya, tapi dia nggak perlu minum pil tidur. Nggak perlu. Dia cukup beradaptasi dengan situasi. Jadi kelola keputusasaan Anda.
Nah, sebelum saya akhiri, ada gambar nomor 9. Keadaan manusia sekarang, ya. Hopeless. Artinya apa? Kehilangan harapan. Kedua, manusia sekarang worthless. Kehilangan nilai. Kehilangan harga diri. Sudahlah, yang penting gua hidup. Ya. Dan yang terakhir adalah helpless. Merasa enggak dihargai. Sudahlah, enggak ada gunanya Pak Pengki. Jadi yang terakhir tetap ada gambarnya. Keep moving. Sesetres apapun, tekanan seberat apapun, belajarlah dari Hagar. Ya, Tuhan akan menemui Anda di tengah gersangnya padang gurun, stres Anda. Ya, saya percaya. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita bisa tetap hidup di tengah dan terjepitnya situasi seperti ini. Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk tim multimedia yang ada, yang melayani dengan sungguh-sungguh hati. David, Benny, Tuhan berkati semua yang terlibat terlaksananya YouTube ini. Hamba tetap berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Paulus, keluarga, semua, seluruh sekretariat, teman-teman, semua jemaat. Mudah-mudahan roh Tuhan akan memberkatimu waktu mendengarkan khotbah ini. Tuhan berkati kesehatan kami, finansial kami, keluarga kami, dan semuanya. Terima kasih Bapak. Gereja GBI-REM kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan khususnya semuanya sehat dan bahagia. Bersyukurlah maka engkau bahagia, dan jangan kejar kebahagiaan, karena itu tidak membuat Anda bisa bersyukur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.